Besti, Selebriti Fresh kembali hadir dengan informasi pasangan artis yang menggelar pernikahan mewah tapi berujung cerai. Ada siapa saja artisnya? Ya udah yuk, cus langsung saja. Ini dia. Besti, kalau ngomongin dunia selebriti tuh kadang kayak sinetron tanpa akhir ya. Apalagi kalau bahas pasangan selebriti yang dulunya menggelar pernikahan super mewah tapi ujung-ujungnya memutuskan untuk bercerai nih. Pernikahan megah dengan resepsi bak negeri dongeng ternyata nggak selalu jadi jaminan rumah tangga langgeng nih Besti. Nah Besti, flashback ke 2018 di mana Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf menggelar rangkaian pernikahan yang benar-benar fenomenal. Gak tanggung-tanggung, acaranya berlangsung selama 7 hari penuh. Mulai dari pengajian, siraman, henna night, akad nikah, sampai resepsi. Semuanya dikemas dengan detail super mewah dan tema berbeda-beda setiap harinya. Resepsi puncaknya sendiri digelar di Hotel Ritz-Carlton Jakarta dan sempat bikin publik tercengang dengan dekorasi ala negeri dongeng. Bahkan Besti, pasangan ini ternyata udah kenal dari masih SD loh. Aku naksir dia waktu SD. SD udah naksir gimana? Jadi aku centil duluan. Oke. Oh, kalian bener-bener apa tahun sih? Oh gitu kan, bahkan kan anak SD. Iya kayak gitu deh. Naksir. Naksir udah. Terus habis itu aku kuliah, biasa kan bikin jadi comblang-comblangin gitu. Ada teman-teman aku nih kayak dia raja mak comblang gitu. Jadi kayak scroll gitu nih, ini mau yang mana gitu. Kok ada ini yang gue naksir waktu SD? Kayak first love ya. Iya, gitu ya. Wah, bahkan tanda tangan aku depannya kayak ada A-nya gitu karena dari naksir dia. Bahkan anak SD. Tapi sayangnya 7 tahun setelah momen meriah itu, kabar bahagia berubah jadi berita sedih. Tasya resmi menggugat cerai Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana mereka pun dijadwalkan pada 24 September mendatang. Netizen langsung geger karena nggak nyangka pasangan yang dulu dipuja-puja dan jadi inspirasi banyak orang akhirnya harus pisah juga nih Besti. Di balik perceraian Tasya Farasya dan Ahmad, netizen kembali melihat jejak digital mereka. Nah, salah satunya nih Besti, Tasya pernah buka suara soal sifat dan keburukan Ahmad sang suami. Sering berantem sama Ahmadnya itu karena Ahmad itu sering banget kayak mereview masa lalu gitu loh. Kayak tiba-tiba nih, kamu ingat gak sih 3 tahun yang lalu waktu hari ini di jam segini dengan baju ini kamu pernah kayak gini. Dia tuh kayak pendendam gitu. Bukan pendendam, forgive but never forget. Iya, orangnya tuh kayak ini pendendam. Bukan pendendam. Iya, bahasa Indonesia-nya dendam. Iya. Gak cukup sampai di situ, Tasya juga sempat menyinggung soal nafkah dari sang suami. Uniknya Besti, Tasya diberikan uang bulanan dalam bentuk amplop coklat. Pasalnya, banyak netizen yang menduga salah satu alasan perceraian karena faktor ekonomi. Duh, bener gak ya Besti? Nah ini saya suka. Ini adalah angpau bulanan dari suami ya, sebagai istri soleha jadi dikasih angpau terus. Nih bagus kerja kamu bulan ini. Di Ahmad kalau ngasih uang bulanan tuh di amplop, bukan ditransfer kayak pejabat-pejabat koruptor deh, serem deh gue. Dari pesta megah sampai drama perceraian, kisah Tasya ini jadi bukti nyata kalau uang dan kemewahan bukan hal yang bisa menjamin kebahagiaan. Besti, siapa sih yang nggak ingat sama pesta pernikahan super mewah ala fairy tale Rachel Fenya dan Nico Al-Hakim alias Okin yang digelar pada tahun 2017 lalu. Pernikahan mereka sempat bikin geger media sosial nih. Mulai dari dekorasi yang megah, busana ala putri kerajaan, sampai vibes selebgram goals yang bikin semua orang iri. Pokoknya nikahan mereka waktu itu masuk jajaran pernikahan selebriti paling wah. Tapi ya Besti, balik lagi kehidupan tuh nggak semulus dekorasi resepsi.
Baru beberapa tahun berjalan, rumah tangga mereka kandas juga di tahun 2021 silam. Rachel resmi menggugat cerai dan akhirnya mereka fix bercerai. Netizen sempat shock berat soalnya dari luar kelihatan super harmonis, tapi nyatanya ada drama rumah tangga yang bikin mereka nggak bisa lanjut bareng. Berarti gosip bahwa lu akan balikan lagi dengan Okin? Kalau soal bakal balikan nggak nanti, itu kan rencana Tuhan. Aku nggak mau bilang bakal, nggak mau bilang nggak bakal. Yang aku rasain ya sekarang, aku tuh sama Niko udah lebih ke best friend daripada lover. Untuk dikembalikan menjadi suami istri, agak itu jauh tetap akan sakit, jarak. Kak. Oh, sakit? Berarti sempat coba-coba kemarin? Nggak sempet coba-coba, cuman membayangkan pasti ada. Tapi menariknya nih Besti, meski udah cerai, Rachel dan Okin ternyata masih kompak banget soal anak-anak mereka, Sabiru dan Chava. Mereka sering terlihat bareng demi urusan parenting. Dan Rachel sendiri pernah bilang kalau nggak suka disebut single parent. Nah, yang bikin netizen makin kepo, Okin sempat belak-belakan bilang Rachel masih jadi safe zone-nya. Bahkan doi kasih sinyal-sinyal rujuk plus janji manis kalau nikah lagi dia nggak bakal selingkuh di Besti. Netizen langsung heboh nih. Niko tuh teman gue, ngerti gak sih? Jadi kadang kalau misalnya gue ada lagi masalah besar, somehow di kepala gue tuh kayak gue pengen banget cerita sama Niko gitu. Ada kayak gitunya gitu. Iya, karena gue selalu nganggap ya, kalau gue kenapa pun di dunia ini, mau gue apapun yang di dunia ini, gue tahu gue pasti apa sih misalnya hubungannya ke Rachel. Tapi ini bukan dalam lu juga ngechat lu sorry. Iya ya kita kan kalau nikah lagi juga aku nggak bakal selingkuh. Nah misalnya sudah kalau spagetti-nya apa? Aglio olio yang pedas banget. Chili chopnya ditambahin. Masih suka makan lobster. Dulu aku suka masakin. Wah, kalau beneran rujuk sih oke banget ya Besti. Apapun pilihannya, yang penting Rachel dan Okin bisa sama-sama bahagia ya. Besti, siapa sih yang gak ingat momen heboh beberapa tahun lalu pas Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi menikah? Pernikahannya tuh bukan kaleng-kaleng nih Besti, super mewah, penuh glamor dan bahkan sampai disiarkan di televisi nasional. Semua detailnya kayak fairy tale deh. Gan pengantin Ricis yang bak princess, dekorasi pelaminan bak istana, sampai tamu undangan yang penuh selebriti papan atas. Netizen sampai heboh karena vibes pernikahannya tuh udah kayak royal wedding ala selebriti Indonesia. Siapa yang mau nikah lebih cepat? Mungkin aku, karena waktu kan ketemunya di Aceh. Waktu aku ada kegiatan di Aceh, di 4 hari ini pertama kali ketemu sama suami aku. Di hari keempat dia nembak. Ditanya, kamu mau nggak dekat sama aku gini-gini? Aku tolak. Kalau cuma deket doang ngapain? Aku nggak punya masa depan. Ya kamu ke rumah aku lah. Kalau mau lamar, kalau mau serius ya datang ke keluarga. Aku bilang gitu. Akhirnya berpisah kota, minggu 2 minggu, 3 minggu. Abang Rian ke Jakarta langsung ngelamar beneran. Jadi emang PDKT secepat itu. Tapi Besti, ternyata perjalanan mereka nggak semulus itu. 2 tahun bareng, badai rumah tangga nggak bisa dihindari. Dari isu ketidakharmonisan sampai akhirnya Ricis resmi menggugat cerai Ria. Padahal dulu mereka selalu tampil mesra di medsos, sering bikin konten keluarga bahagia. Tapi ternyata di balik layar ada masalah yang nggak bisa ditolerir lagi nih Besti. Dari pesta mewah, bak raja dan ratu berujung sidang perceraian di pengadilan agama. Ya aneh banget kan Besti? Nah Besti, setelah resmi berpisah, Ricis kini fokus banget sama kehidupan barunya bareng Moana, sang buah hati. Moana jadi prioritas nomor 1 buat Ricis. Dari beliin mobil baru sampai nemenin Moana sidak rumah baru yang hampir jadi. Pokoknya Besti, semua tentang kebahagiaan anaknya deh. Ricis juga tetap aktif kerja, bikin konten dan kelihatan makin sibuk membangun istana impiannya. Netizen pun banyak yang salut karena meski sudah single mom, Ricis masih bisa strong banget dan tetap ngasih yang terbaik buat Moana.
Duh Besti, ngeliat pernikahan yang super mega begini jadinya udah bukan iri lagi ya, tapi jadi kepikiran. Pesta super mewah, nanti ujung-ujungnya malah cerai lagi. Bahkan beberapa netizen nyeletuk deh. Katanya hindari tema fairy tale buat pernikahan. Duh, netizen bisa aja loh. Apapun pilihan mereka Besti, yang penting kan gak stres dan bisa membawa kebahagiaan ya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Flash setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow account sosial media Celebrity Flash biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you. NTV Sahabat Kita.